Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan membahas tentang alat bukti dalam pengujian undang-undang. Alat bukti yang digunakan dalam pengujian undang-undang pada prinsipnya sama dengan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya. Ada bukti surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian keterangan para pihak, petunjuk, dan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Alat bukti yang pertama yaitu berupa surat atau tulisan. Alat bukti ini adalah pada umumnya berupa tulisan, bisa dibuat untuk maksud sebagai alat bukti atau sebenarnya itu tidak bermaksud digunakan sebagai alat bukti. Ada beberapa jenis alat bukti surat yang dikenal dengan akta. Ada dua jenis akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta otentik di sini akta yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya. Sementara akta di bawah tangan, akta yang tidak dibuat atau di hadapan pejabat umum. Kemudian keterangan saksi. Keterangan saksi di sini keterangan yang diberikan oleh orang yang mengetahui, melihat, merasakan, atau juga bahkan orang yang mengalami sendiri suatu peristiwa yang terkait dengan perkara yang diperiksa dalam persidangan atau oleh majelis hakim. Jadi saksi ini adalah dia harus melihat sendiri, harus mengetahui sendiri, harus merasakan sendiri, dan mengalami sendiri. Jadi bukan berasal dari orang lain. Kemudian alat bukti keterangan ahli di sini adalah pendapat yang dikemukakan oleh seseorang yang di bawah sumpah yang dilakukan dalam pemeriksaan persidangan terkait dengan perkara yang diperiksa sesuai dengan keahlian berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Nah, berbeda dengan keterangan saksi, keterangan ahli di sini bukan merupakan keterangan tentang apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dialami. Tetapi keterangan ahli di sini adalah pendapat atau analisis berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh ahli tersebut. Kemudian alat bukti keterangan para pihak. Keterangan para pihak di sini adalah semua keterangan yang diberikan baik secara lisan maupun secara tertulis oleh pihak-pihak yang ada di dalam perkara. Apakah itu pemohon, termohon, pihak terkait. Keterangan yang disampaikan itu merupakan alat bukti keterangan para pihak. Kemudian alat bukti petunjuk. Nah, alat bukti petunjuk di sini diperoleh dari keterangan saksi, kemudian bukti surat atau alat bukti lainnya, di mana menunjukkan ataupun didapatkan oleh hakim dari isi keterangan saksi, surat atau bukti lain tadi saling mendukung atau berkesesuaian. Kemudian yang terakhir adalah informasi elektronik atau alat bukti lain, ya, berupa informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dengan alat elektronik. Bisa berupa surat atau tulisan lain, data, komunikasi, angka-angka, suara, video, gambar, atau
jenis informasi dan data lain. Nah, ini bisa dijadikan sebagai alat bukti di dalam pemeriksaan perkara pengujian undang-undang. Alat bukti informasi elektronik tadi dapat juga berupa website atau media rekaman lain dalam berbagai bentuk, apakah itu cakram, hard disk, flash disk, card, atau disimpan dalam bentuk lainnya. Itulah tadi tentang alat bukti dalam pemeriksaan pengujian undang-undang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.